memposting sesuatu yang memang menyinggung perasaan agama yang lain. Metro Bali Podcast. Selamat datang di Metro Bali Podcast. Hari ini kami akan membahas suatu topik yang sangat hangat dan masih menjadi perbincangan netizen hingga hari ini dan juga pemberitaannya sangat viral, yaitu tentang pria yang menendang sesajen di areal kawasan Gunung Semeru. Nah, hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita, seorang advokat nasional, advokat top yang juga dijuluki Panglima Hukum. Nah, ada Bang Togar Situmorang. Nah, gimana kabar Bang hari ini, Bang? Matur suksuma sebelumnya dan saya kabar baik sehat. Ya, saya lihat ini Abang awal tahun baru semakin ceria aja, Bang. Terima kasih, mudah-mudahan juga 2022 meraih kita semua sama-sama bisa sukses. Ya, oke Bang, tanpa lama-lama Bang, hari ini terima kasih Abang sudah datang. Kita akan membahas suatu permasalahan hukum Bang yang menjadi perhatian publik juga, menjadi sorotan dan viral komentar pro kontra begitu di dunia maya, di netizen kita, yaitu seorang pria yang menendang sesajen di kawasan Gunung Semeru dan saat ini kasusnya sudah masuk di Polda Jatim begitu, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan begitu mungkin di sana. Nah, ini Abang selaku praktisi hukum, advokat, bagaimana melihat kasus ini Bang? Dan mungkin juga bicara pasal yang dikenakan oleh polisi ini juga cukup menarik, 156 KUHP begitu. Nah, menurut Abang seperti apa? Nah, sebelumnya kita kesempatan ini terima kasih dikasih ruang bisa berdialog terkait masalah yang viral, yaitu sesajen yang ditendang di lokasi Semeru. Ya. Kalau kita berangkat daripada itu, kita sangat apresiasi, artinya polisi bisa menindaklanjuti dengan segera. Dan orang itu sudah ditangkap, lantas ditahan. Nah, terkait permasalahan yang timbul, ini kan muncul dari seorang laki-laki diduga melakukan suatu penistaan kepada golongan atau agama keyakinan tertentu dengan cara menendang. Nah, kita tahu sendiri yang namanya sesajen ini tidak bisa kita analogikan hanya dengan maunya kita. Artinya kita ini di Indonesia. Di Indonesia itu ada yang namanya kepercayaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setiap warga negara haknya itu dijamin, dilindungi dalam hal keyakinan, dalam hal tentang ketuhanan. Nah, berangkat dari situ, saya lihat ini sesajen itu kan biasa digunakan sama orang-orang tertentu untuk upacara yang dianggap sakral. Iya, benar Bang. Dan mungkin bukan di Gunung Semeru aja. Saya sendiri sebagai orang Batak kadang-kadang itu kalau kita pulang kampung ke kuburan papa saya misalnya, itu sebelum kita berdoa atau apa, biasanya kesenangan orang tersebut apa? Misalnya papa saya dulu kan suka ngerokok, itu saya hidupin rokok, padahal saya sendiri tidak suka rokok. Nah, itu kita taruh di kuburan papa saya, lantas kita ya namanya bercerita, berkomunikasi tentang yang baik-baik itu kepada papa saya, dan pada saat itu mungkin kita lanjutkan dengan doa. Sama kayak peristiwa yang di Gunung Semeru. Sesajen itu ditaruh kan untuk minta suatu perlindungan. Ya, untuk kebaikan gitu. Untuk Bang. suatu perbuatan kebaikan, ya. Bukan sesuatu hal yang tanda kutip negatif. Ya. Ini kan tidak dibawa ke arah sana. Karena namanya kepercayaan itu otonominya ada di orang itu. Ada di haknya dia. Di situ ada hak asasi dia bahwa kepercayaan aku kayak gini loh. Kalau aku taruh sesajen ini sambil minta sesuatu sama alam, sama Tuhan, mudah-mudahan hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan. Itu kalau terkait daripada sesaji atau sesajen. Nah, tapi di video yang ya juga beredar kan dia menyebutkan bahwa intinya mempertanyakan sesajen itu, kemudian ada nada-nada yang menimbulkan juga permusuhan, hasudan dan sebagainya. Nah, menurut Abang ini seperti apa? Bukan dikaitkan juga dengan sudah diproses hukumnya sekarang oleh polisi dengan menggunakan pasal 156 KUHP. Tapi yang menarik bagi saya juga, kenapa tidak juga undang-undang ITE gitu atau kenapa hanya itu polisi menggunakan? Nah, sedangkan banyak kasus lain juga dijerat misalnya dengan undang-undang ITE gitu, Bang.
Nah, pada saat itu kan dia jelas melakukan sesuatu yang memang bertentangan dengan keyakinan lokal. Yaitu sesajen itu dia gunakan untuk masyarakat setempat sebagai sarana ucapan terima kasih. Tapi ada sekonyong-konyong orang menendang sesajen itu kan seolah-olah tidak menghormati daripada kebudayaan ataupun keyakinan orang lain kepada lokal, kepada tempat di Gunung Semeru. Nah, lantas itu kan diupload. Lantas itu kan dia ada menyebutkan kata-kata yang memang tidak pantas. Artinya bahwa yang begini nih, kan begitu ya. Ini jadi begini kan itu yang disebut. Nah, sehingga ada satu compare, ada perbandingan bahwa ini dilarang loh sama keyakinannya diri dia. Nah, ini yang berpolemik, ada dugaan yaitu menista atau melakukan propaganda permusuhan kepada golongan tertentu. Dan kalau terkait pasal, kita akan mengapresiasi sekali. Polisi itu sudah menerapkan pasal 156. Pasal 156 itu apa Bang? Mungkin sedikit di Oh ya, breakdown biar bisa kita semua paham juga gitu Bang. Bisa kita di sini jabarkan kalau pasal 156 KUHP itu kan barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia. Nah, kata-kata negara Indonesia itu yang melukai sebagian daripada masyarakat Indonesia. Itu dapat dihukum selama-lamanya 4 tahun. Nah, yang menarik tadi Bro Wid bilang, kenapa nggak masukkan ke ITE? Saya sepakat, saya setuju karena itu bisa kita masukkan juga dijerat. Ini kalau memang kita boleh berandai-andai mau masih sumbangsi untuk pola pikir, itu bisa masukkan undang-undang ITE. Terutama kalau tentang pasalnya tentang agama, itu bisa masuk pasal 28 ayat 2, junto 45. Di mana ini sangat sangat relevan dengan penistaan agama. Kalau memang dimungkinkan itu pengembangan, nanti diharapkan pihak kepolisian menambah dengan pasal undang-undang ITE. Karena melalui dari media sosial dan sudah ditransmisikan, itu kan membuat kegaduhan ini sehingga kita semua tahu. Jadi menurut Abang polisi menerapkan pasal 156 KUHP itu belum cukup Bang ya? Kalau bisa ditambah dengan undang-undang ITE. Karena kita semua mengetahui itu kan dari transformasinya di media sosial. Yang lebih pas itu tadi ke pasal 28 ayat 2 dijuntokan pasal 45-nya terkait undang-undang ITE. Sejauh mana kasus ini atau permasalahan ini bisa menimbulkan Bang keresahan di publik atau mungkin tadi ada ini kan menjadi pro kontra perdebatan bahkan muncul komentar-komentar juga di luar substansi konteks persoalan ini juga gitu Bang. Ini kan tanda kutip apakah sudah memang juga ada kegaduhan di masyarakat dengan adanya persoalan ini gitu. Di sini kita apresiasi tadi jelas peranan polisi itu kita sangat dukung. Karena polisi itu menjaga jangan sampai hal-hal tertentu, bagian-bagian tertentu di dalam tatanan masyarakat itu bergejolak menimbulkan pro dan kontra. Artinya antara mayoritas dengan minoritas. Nah, oleh sebab itu upaya-upaya ini harus kita support. Dan kita mulai mengintrospeksi dan membatasi diri agar untuk poin agama orang lain kita jangan masuk domain itu. Itu harapannya. Ya, dari kasus ini Bang, apa mungkin yang bisa kita cermati atau kita petik pelajaran karena hal-hal seperti ini seolah-olah tidak ada habisnya di Indonesia Bang. Kita bicara pertentangan agama, kita bicara keyakinan, kita bicara kepercayaan, seolah-olah ini ada saja permasalahan yang mengarah ke ranah hukum, ke kasus hukum gitu Bang. Jadi sesungguhnya kalau kita sudah anggap clear ideologi bangsa kita yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu sudah tidak ada lagi yang harusnya keributan masalah perbedaan tentang agama. Yaitu apa? Toleransi. Niat toleransi kita ini harus kita pupuk dan harus kita jaga. Jangan sampai toleransi itu terkikis di dalam apa? Di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Lantas yang kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir adalah tinggal satu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan bagus.
yang dibangun oleh founder-founder kita. Jadi sehingga untuk mengantisipasi ini, berangkat tentang agama, berangkat tentang golongan tertentu atau sara, kita hilangkanlah. Jangan sering-sering mendownload atau apa namanya itu, memposting-posting sesuatu yang memang menyinggung perasaan agama yang lain. Nah, ini juga kita berharap tidak hanya sampai di sini, yang orang yang nendang di sesajen di Semeru ini. Kalau bisa yang memang mengubar kebencian yang lain. Kayak yang kemarin wanita siapa itu, yang dokter perempuan yang dari agama Hindu dia pindah ke agama Islam. Itu juga harusnya mesti diberikan efek jerah. Tidak cukup dengan kata maaf. Nah ini yang akan nanti berpolemik. Gampang. Nanti kalau kita ada ketersinggungan, kita minta maaf aja di muka umum. Ini kan walaupun pria yang menendang saja di Semeru ini kan sudah menyatakan permohonan maaf setelah ditangkap polisi secara resmi menyatakan permohonan maaf. Kemudian juga kita bicara flashback kasus sebelumnya berapa tahun lalu ada kasus Pak Ahok yang di Jakarta yang juga kena undang-undang yang kena juga gitu. Ya. Pak Ahok kena gitu juga. Ya. Nah ini menurut Abang seperti apa gitu? Jadi itu hukum itu kan diciptakan untuk equal. Artinya sama di mata masyarakat hukum itu. Nggak boleh ada perbedaan atau timbul nanti tajamnya hanya ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini kan nggak boleh. Kita sudah mulia peristiwanya Pak Ahok. Lalu yang kemarin itu kalau nggak salah Ustadz Kece ya, Pak Kece, MKC. Kalau di Bali ada Jering juga Bang. Lalu ada Jering yang juga. Sekarang lagi kasus kedua lagi. Nah, lalu Bung Jering juga ada kasus kedua. Nah, ini kita lihat kan begitu cepatnya polisi menangkap atau menentukan seseorang. Nah, ini kita pengennya polisi juga berlaku untuk ke semua orang. Yang tadi seperti saya sebut ada seseorang wanita yang menyatakan bahwa agama yang dulu tuh begini-begini, itu kan nggak baik. Dan itu dipertontonkan di muka umum. Nah ini kita harapkan adanya equal. Tidak hanya orang-orang tertentu saja, tapi harusnya rata. Dan kalau tidak salah, diharapkan adanya undang-undang ITE ini kemungkinan besar kalau bisa direvisi. Jangan sampai undang-undang ITE ini bahkan hanya digunakan kepada orang-orang tertentu, tapi orang-orang yang lain tidak berlaku untuk ini. Nah ini juga kan nggak equal. Sementara negara kita kan harus yang namanya equality before the law, artinya persamaan hak di mata hukum harus selalu kita tegakkan. Ya, bicara hukum menarik Bang, karena dalam kasus ini yang pria menendang sesajen di kawasan Semeru ini kan pro kontranya luar biasa. Ada yang mendukung agar dia diproses hukum. Akan ada salah satu akademisi gitu petinggi di suatu perguruan meminta kasusnya dihentikan, tidak diproses hukum. Berarti dalam konteks itu di hukum kan kita mengenal ada yang namanya restoratif justice atau keadilan restorasi, walaupun itu tidak akan menghapus hukuman yang sebenarnya. Nah itu di Undang-Undang ITE kan juga spiritnya dengan kemarin sempat ada surat bersama beberapa menteri dengan Kapolri juga, kejaksaan mengedepankan membuat tafsir dari Undang-Undang ITE pasal per pasal yang dianggap pasal karet atau pasal multi tafsir, misalnya terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik, yang asusila, perjudian dan sebagainya. Dikedepankan restoratif justice. Nah bicara dalam konteks kasus pria ini Bang, apakah restoratif justice itu bisa atau perlu atau seperti apa? Karena kan ini juga ada rasa keadilan publik yang tadi yang minoritas, misalnya masyarakat yang mengaturkan saja itu yang tercederai gitu. Ini bagaimana Bang? Nah itu tadi, kadang-kadang kan suatu aturan itu tidak pernah bisa memuaskan semua tatanan masyarakat. Yang digaungkan oleh Pak Kapolri dalam hal RJ atau restoratif justice itu kan bagus dan baik. Harusnya memang disupport sama seluruh komponen kita, terutama masyarakat. Nah, kembali lagi tadi, restoratif justice yang akan digunakan ini kira-kira sudah sampai tingkat gimana rasa luka dari seseorang tersebut. Dan yang kedua, apakah orang tersebut pada saat melakukannya itu secara sadar atau memang ada niat-niat tertentu. Nah ini kan harus ditimbang-timbang. Dan itu yang lebih tahu adalah pihak penyidik. Karena di situ kelihatan orang ini niatnya memang untuk melawan hukum atau niatnya itu ya tadi tanpa kesengajaan, tanpa ketidaktahuan atau bahkan mungkin dalam keadaan galau atau dalam keadaan sakit psikis tertentu. Kan ada tuh orang kadang-kadang bukan dibilang double ganda, bukan. Pikiran itu kadang-kadang tadinya niatnya nggak ada dia mau
membuat statement tentang perbedaan satu agama satu dengan agama lain. Tapi karena ada dia punya penyakit, itu dia menanya batinnya Oh ya. kepada diri dia sendiri, kok saya begini ya? Kira-kira bagaimana? Apakah Tuhan ini begini? Apa tuh? Dia mungkin mempertanyakan kepada diri dia sendiri. Itu kan lain lagi nanti mensreanya. Tidak ada dia langsung secara vulgar, secara eksplisit dengan melakukan satu perbuatan-perbuatan yang memang tadi tanda kutip langsung terekspos dalam simbol-simbol sebagian kepercayaan warga negara Indonesia. Itu kan berbeda. Nah, kalau yang kemarin itu kan simbol kepercayaan agama tertentu yang memang dipertontonkan dan memang diperlihatkan. Nah, itu yang memang mungkin penyidik lah yang bisa menentukan mens reanya tersebut. Oke Bang, sebelum lanjut Bang, ini juga biar teman-teman paham. Sekarang ini kita ingin juga memberikan edukasi hukum, melek hukum gitu Bang. Pertanyaan saya, restoratif justice itu sebenarnya apa Bang? Kemudian dalam kasus apa saja bisa digunakan? Dan tadi kembali ke pertanyaan tadi, bisa nggak digunakan dalam kasus pria penendang sarjan ini? Nah, tadi kan kembali, kalau restoratif justice itu sebetulnya tujuannya untuk mengurangi daripada punishment. Ya. Tidak selalu upaya jerak, yaitu dengan menahan seseorang, dengan memasukkan orang itu ke penjara, itu bukan itu. Itu bisa dilakukan tapi pada saat-saat tertentu, artinya paling terakhirlah upaya tersebut dilakukan sama pihak kepolisian atau aparatur hukum. Nah, kalau RJ itu memang tidak dispesifikan yang tadi, tapi untuk bagian tertentu bisa. Yang penting tidak, satu, menghilangkan nyawa, kedua, melanggar HAM, dan yang ketiga ini memusnahkan satu etnis tertentu. Genosida. Itu mungkin tidak akan masuk ke dalam kelompok restoratif justice. Nah, kalau kembali ke laki-laki yang penendang tadi itu tadi tergantung si penyidik melihat orang ini apa memang ada mengumbar satu permusuhan kepada golongan tertentu atau dia spontanitas. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Tapi kan kalau pengakuan dia di kepolisian kan secara sadar dia melakukan itu karena apa? Dia anggap apa yang mereka lakukan itu orang-orang saudara-saudara lokal kita yang di Gunung Semeru dianggap bertentangan dengan keyakinan dirinya. Nah, ini kan nggak boleh dia menghakimi agama orang lain. Dia nggak boleh menghakimi untuk orang lain. Karena orang lain itu kan diatur sama undang-undang. Dilindungi sama undang-undang. Itu intinya. Ya, mungkin beberapa pertanyaan terakhir Bang. Ini ketika kasus ini viral, kemudian ada pro kontra, kan memancing juga komentar-komentar yang positif, negatif. Bahkan mungkin ada netizen juga yang komentarnya keceplosan atau mungkin bahkan nanti bisa mengarah berpotensi mereka marah dijerat secara hukum, baik itu undang-undang ITE atau apa. Nah, menurut Abang ketika ada kasus-kasus seperti ini, bagaimana kita harus bersikap Bang? Satu, kita harus bijak. Kedua, dalam ini konteks pemerintah, terutama Menko Infocom, itu membatasi daripada sesuatu viral tentang itu tadi, sara, golongan tertentu, agama tertentu, supaya langsung diblokir. Supaya tidak tayang terlalu berkepanjangan. Itu kita harapkan. Nah, kalau dalam konteks itu Bang, kalau tidak salah, setahu saya misalnya beberapa platform media sosial, baik misalnya Instagram atau Facebook, mereka punya sebenarnya mekanisme untuk memfilter konten gitu Bang. Nah, ini mungkin masukannya apakah ke depan memang perlu sebuah desain besar Bang, karena ini kita tidak akan berhenti pada kasus ini saja, pasti akan banyak lagi kasus-kasus terkait itu, apalagi jelang politik Bang. Jelang politik biasanya ya, kan hoax, ya kayak kemarin ada apa namanya anak presiden kata dilapor itu juga kan gawat kalau semua seperti itu. Yang begitu-begitu Bang. Nah, dalam konteks tadi di media sosial atau dari sisi platformnya juga, kita sebagai pengguna juga seperti apa sebenarnya Bang? Harus ini saling bersinergi gitu. Ya, itu tadi pemerintah membatasi untuk teraksesnya sesuatu hal yang memang dipandang menyinggung sara, lalu sosial di masyarakat, lalu bisanya terjadi sesuatu hal yang misalnya kalau untuk teroris digunakan atau transaksi narkoba, ini harus betul-betul aware. Artinya mulai dari Menko Infocom membatasi transaksi-transaksi apa yang memang ini potensial begini, potensial ini bisa terdeteksi awal. Jangan sampai sudah viral, tersebar seluruh masyarakat, baru semua
kebakaran jenggot ini kan nggak bagus juga. Nah contoh kayak kemarin yang tadi saya sempat sebut bahwa ada seseorang melaporkan orang lain, terutama menyangkut 2 anak presiden, itu kan bukan masalah benar atau salahnya, tapi etikanya sudah terlanggar kan. Karena apa? Kan itu sudah ada penghakiman secara masanya di mana? Di online itu sudah terbangun karakter tersebut, dan memang harusnya upaya itu harus segera ditangani oleh pihak kepolisian. Ya istilahnya sekarang ada istilah baru Bang. Kalau dulu kan ada trial by the press, dianggap media massa yang melakukan pengadilan. Kalau sekarang kan trial by the medsos, by the netizen gitu lah. Netizen katanya maha benar gitu kan. Nah, jadi juga netizen juga kan tidak maha benar juga. Saya pernah nangani beberapa kasus, artinya permasalahan itu tadinya konten itu milik dia sendiri di akun IG daripada klien saya. IG itu isinya bahwa dia bertemu dengan si A. Ya, di IG itu kan harusnya IG private, tapi tiba-tiba netizen komentarin sesuatu dengan kata-kata, kamu itu kan penipu. Nah, ini kan jadi membuat suatu permasalahan hukum. Akhirnya betul, sudah dilaporkan di Polres Kota Malang. Oke, jadi pesannya jangan sampai gara-gara kasus yang disajikan ini muncul korban-korban baru atau masalah hukum baru, Bang. Ya, karena dengan komentar-komentar bukannya membuat suatu kondusif permasalahan, malah ikut memprovokasikan sehingga menghina sana, menghina ini, itu yang kita harapkan tidak boleh. Ya Bang, luar biasa kita hari ini sudah mendapatkan pencerahan hukum dari seorang panglima hukum. Nah, nanti hal-hal lain kita akan bahas Bang ke depan. Tapi terakhir Bang, pesan Abang apa yang kita bisa petik pelajaran dari kasus ini dan agar kita lebih wise dan juga agar penonton, pemirsa, teman-teman kita yang menyaksikan acara ini mendapatkan suatu hal yang pencerahan gitu dan terhindar dari masalah hukum Bang. Itu yang penting Bang. Jangan sampai kena masalah hukum, itu yang penting. Ngeri Bang kalau berurusan sama polisi Bang, ngeri Bang. Nah, jadi sesungguhnya dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita sosial, hidup itu kita harus tahu bahwa ada rambu-rambu tertentu, ada aturan-aturan hukum tertentu yang memang kita tidak bisa masuk. Misalnya kita harus menghormati kepercayaan orang lain, yaitu toleransi namanya. Ya. Nah, itu kan sudah ada di dalam kerangka Pancasila. Yaitu di sila pertama jelas ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu nggak perlu lagi diperdebatkan agamamu, agamaku, atau bagaimana, itu nggak perlu lagi. Marilah kita kondusif, marilah kita bersama-sama menghormati dan saling menghargai, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam bermedsos atau mengeluarkan statement dan pernyataan, kalau bisa dipikirkan dulu baik-baik. Jangan sampai malah itu menghina satu golongan, orang tertentu, atau penyebutan nama dan seterusnya, itu dihindarkan. Nah, yang ketiga, itu kita di dalam hidup ini gak perlu kita mencampuri daripada, misalnya kayak saya kan orang Batak, ya, dan saya lahir dari Jakarta, tinggal di Bali. Sekian puluh tahun saya hidup di Bali, buktinya aman-aman aja, fine-fine aja. Saya agama saya Kristen, saya orang Jakarta. Toh di rumah saya juga ada pelangkiran. Lalu ada apa namanya itu, yang untuk ininya. Jadi kalau ada apa sembayangan saya ada semacam kayak apa itu namanya? Pelinggihnya. Itu kan pelinggih itu kan kayak ada semacam kita jadi nyaman. Ada security manusia, tapi kan ada juga security yang lain, artinya dari yang memang kita anggap sudah di luar sana. Skala di skala orang Bali bilang. Skala ataupun di skala. Nah ini kan bagian-bagian tertentu yang harus kita hormati, tidak perlu kita tafsir, tidak perlu kita perdebatkan daripada kebudayaan lokal itu. Kita menghormati itu. Nah bagian-bagian itulah yang harus kita tanamkan di diri kita, dan jangan lupa kalau memang terjerat hukum, hadapin itu. Jangan malah nanti minta permakluman. Jangan ngeles Bang ya. Jangan ngeles atau menghindar. Nah, ini juga nggak bagus. Itu yang bisa. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, jangan lari sana, lari sini. Dan kalau perlu kalau dipanggil ya datang dong ke pihak kepolisian, jangan kabur. Oke, siap. Jelas teman-teman, tadi cukup banyak pesannya.
Ya, kendalikan jari-jarimu gitu Bang ya. Kendalikan jari-jarimu. Dulu kan mulutmu harimu. Kalau sekarang jempol yang dua ini musuh Musuh. Oke. Oke Bang, luar biasa, sangat menarik perbincangan kita hari ini. Ke depan kita akan sambung lagi Bang untuk perbincangan berikutnya. Sekian dan terima kasih Bang Togar, dan kita akan berjumpa lagi di episode Metro Bali Podcast berikutnya. Metro Bali Podcast.